Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafalif Osama dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, angkatan 2019. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai basis data dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya harap teman-teman dapat memperhatikan dan dapat mengambil hikmah yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu konsep pengorganisasian file. Sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit atau byte menuju field record dan basis data. Sekumpulan file yang berhubungan akan membentuk basis data atau database. Sebuah record yang menggambarkan sebuah entitas atau entity adalah orang, tempat, hal atau kejadian yang informasinya disimpan dan dapat dipelihara. Selanjutnya yaitu basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis database disebut dalam komputer, dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut. Komponen utama basis data. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware, sistem operasi, yang ketiga itu basis data, yang keempat itu sistem perangkat lunak, yang kelima itu pemakai ataupun user, dan yang terakhir itu aplikasi lain atau bisa dibilang opsional. Sistem manajemen basis data dewasa ini telah membantu perusahaan besar untuk mengelola dan mengorganisasi data yang sangat besar. Data harus diorganisasikan sehingga manajer dapat menemukan data tertentu dengan mudah dan dapat dengan cepat mengambil keputusan. Kita lanjut pada struktur basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system adalah perangkat lunak software yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses bagi program aplikasi. Pada struktur basis data, data hierarkis dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika digambarkan, struktur basis data hierarkis akan nampak seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Sebuah hubungan disebut set. Setiap set terdiri dari paling tidak dua macam record. Satu record pemilik atau disebut induk, dan satu record anggota atau disebut anak. Satu set mewakili satu hubungan 1:m antara pemilik dan anggota. Selanjutnya yaitu struktur basis data relasional. Yang pertama itu struktur data seperti terlihat seramku, seperti sengkulan tabel-tabel seperti spreadsheet. Relasi antara tabel tidak disimpan sebagai penunjuk atau alamatnya. Sebagai gantinya, relasi antara tabel bersifat implisit. Yang kedua yaitu konsep dari struktur basis data yang terdiri dari atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama. Akan mudah untuk dipergunakan dan dipahami. Selanjutnya yaitu web database. Pada sistem web yang statis, halaman web ini hanya berfungsi untuk menyajikan informasi-informasi. Sementara itu, penambahan fasilitas seperti video atau audio dapat membuat alamat web dapat tampak dinamis. Untuk membuat web seperti bersifat interaktif, diperlukan fasilitas yang menerima respon dari pengguna. Selanjutnya yaitu data warehouse. Data warehouse atau gudang data merupakan sebuah database dengan peralatan pembuatan laporan dan query yang menyimpan data kini dan data history yang dipadukan dari berbagai sistem operasional. Data ini akan digunakan untuk menyajikan laporan dari berbagai melakukan analisis guna mendukung pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya itu arsitektur basis data. Yang pertama sistem data basis tunggal, yang kedua sistem basis data terpusat, dan yang ketiga itu sistem basis data terdistribusi. Materi terakhir yaitu penggunaan basis data gudang data. Yang pertama yaitu data mart, yang kedua itu intelijensi bisnis, analisis data multidimensi, dan yang ketiga itu penggalian data. Itulah tadi materi mengenai basis data dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya harap teman-teman dapat mengambil kesimpulan dan bisa memaknai apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari segi pengucapan atau segi editor. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.